Banyak ya. Pertama, Presiden menyampaikan dulu terkait capaian yang sudah diraih oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Itu Presiden menyebut 130 hari. Kemudian setelah itu kita beri kesempatan untuk masing-masing Pemret mengajukan pertanyaan. Kalau saya rangkum pertanyaannya itu banyak ya, mulai dari persoalan geoekonomi ya, karena pertama terkait dengan Trump, kenaikan tarif Trump. Kemudian ada isu-isu domestik, persoalan politik, persoalan ekonomi. Kalau persoalan politik lebih ke bagaimana komunikasi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kepada seluruh pemangku kepentingan di negeri ini yang dirasa masih banyak kekurangan gitu. Kemudian juga ada isu-isu ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, kemudian bagaimana peran sektor swasta ke depan, kemudian bagaimana Pak Prabowo kita tahu punya paradigma ya, bahwa negara ini harus menguasai seluruh cabang-cabang produksi dan memberikan kontribusi yang besar kepada publik, masyarakat banyak. Artinya peran negara menjadi sangat besar, oleh karena itu banyak memang dieksplor upaya-upaya negara untuk terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari makan bergizi gratis, kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan soal pengecekan kesehatan gratis, kemudian pendirian sekolah, kemudian danantara, kemudian koperasi. Jadi banyak hal yang dilakukan. Nah, kemudian ada juga peran sektor swasta. Menarik juga Pak Presiden menjelaskan apa yang ada di pikirannya tentang seberapa strategis peran swasta yang harus berdampingan dengan capitalism estate ya. Kemudian ada peran koperasi dan ada peran dari UMKM. Jadi itulah isu-isu ekonomi yang disampaikan oleh Presiden. Tetapi ada juga isu yang lain, yaitu soal penegakan hukum. Gitu. Jadi bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita yang kritis, bagaimana upaya Presiden untuk Pak Presiden berkali-kali menyampaikan negara yang maju itu adalah bebas dari isu korupsi. Gitu. Nah, pertanyaannya kita diajukan bagaimana Presiden menegakkan rule of law di negeri ini, mulai dari seluruh aparat penegak hukum, dimulai dari aparat penegak hukum juga birokrasi. Nah, Pak Presiden juga menyampaikan hal-hal itu, dan yang tidak kalah penting, kita juga menanyakan tentang hal-hal yang terkait demokrasi. Bagaimana Presiden merespon tentang kegelisahan dari civil society dan yang lain-lain, ada berbagai macam demonstrasi yang sedemikian besar, kemudian ada tindakan dari aparat juga yang cukup represif, itu seperti apa. Jadi banyak sekali tema, dan terakhir juga termasuk olahraga. Bagaimana peluang timnas kita ke depan. Dan di situ semua Presiden menjawab secara terbuka, secara spontan, tidak ada materi yang disiapkan secara terinci oleh Presiden, karena memang pertanyaan yang kita ajukan juga pertanyaan yang bersifat spontan gitu. Mungkin itu, Mas. Ya, hampir semua tema yang hot saat ini sempat ditanyakan ya sama Pak Prabowo. Itu bisa 6 jam, 8 jam nggak cukup. Tadi rasanya 2 jam, tapi akhirnya 3 jam lebih. Tentu tema tentang danantara, RUU Polri, RUU TNI, korupsi, kemudian tentang peran swasta, tentang bagaimana dampak dari resiprokal tarifnya Presiden Trump. Kemudian tentu di awal Presiden menceritakan capaian di 130 hari MBG, kemudian pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Jadi, tapi yang highlightnya menurut saya yang menarik satu, kami itu tidak ditanya mau nanya apa, sehingga Presiden itu tidak tahu kami akan nanya apa, termasuk akan dikritik soal apa. Menurut saya itu hal yang baik ya, karena masih ada narasumber yang suka nanya dulu pertanyaannya apa gitu ya. Presiden siap untuk menjawab pertanyaan apa saja, siap untuk dikritik, siap untuk di-challenge back dari jawabannya, dan semua pertanyaan dijawab cukup lengkap. Apakah jawabannya memuaskan atau tidak, tentu masing-masing kita yang bertanya punya ukurannya sendiri-sendiri ya. Tapi menurut saya ini langkah yang baik untuk
menggambarkan keterbukaan dari pemerintahan Presiden Prabowo karena kan beliau mengakui bahwa ada masalah soal komunikasi publik. Nampaknya orang-orang yang menyampaikan komunikasi selama ini, satu, orang baru, nggak punya pemahaman mengenai public communication. Kemudian yang kedua juga tidak secara langsung mengetahui proses pembuatan keputusan yang berakibat bagi publik. Nah ini kan kita bisa tanya dan dijawab langsung sama presidennya. Jadi ini kesempatan yang langka yang harus dimanfaatkan oleh siapapun gitu. Kedepan acara semacam ini akan ditanda kutip ditradisikan itu atau gimana Mbak? Ya tadi Pak Wamen Komdigi Anggaraka Prabowo mengatakan bahwa rupanya Presiden merasa suka dengan interaksi tadi meskipun ada kritik-kritik dan berharap bahwa apakah setiap 1 bulan atau tiap 3 bulan diskusi dengan media ini akan dilakukan. Kesertaan medianya sendiri Mbak, apakah juga akan makin bervariasi lagi atau bergantian atau gimana? Kalau itu saya belum tahu karena benar-benar ini yang memutuskan adalah Wamenkomdigi Anggaraka tentu atas diskusi dengan Presiden. Makanya kan tadi nama satu-satu dihafalin sama Presiden ya. Jadi tentu Presiden mungkin memilih untuk kali ini media yang mana, tetapi ya tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk yang berikut-berikutnya termasuk brainstorming. Artinya sebelum kebijakan publik itu diluncurkan, kan bisa juga untuk berdiskusi dengan media ya, masukan-masukan, terima input. Dan media itu kan kayak jadi mata dan telinganya dari masyarakat ya. Sehingga kita bisa menyampaikan masukan-masukan itu sebelum kebijakan itu diluncurkan. Ya. Yang pasti kesempatan untuk bisa berbincang, bertanya langsung dengan orang nomor 1 di negeri ini, dengan Presiden, itu kesempatan yang berharga untuk siapapun, terutama untuk media. Jurnalis kan selalu berusaha untuk mendapatkan konfirmasi informasi sumber A1, orang nomor 1. Dan karenanya ketika kemudian saya dilibatkan untuk juga terlibat dalam wawancara bersama 6 jurnalis yang lainnya, ini kesempatan yang berharga. Yang kemudian tadi kita lihat waktu yang diberikan juga sangat generous begitu ya. Waktu rekaman dari mulai jam 9 pagi sampai hampir jam 1 siang. Dan pertanyaan yang diajukan juga beragam. Dan yang menarik adalah sejak awal memang tidak pernah ada batasan mau bertanya apa, silakan saja. Jadi yang diatur hanya kurang lebih mekanisme formatnya. Karena kan memang ada 6 wartawan, 1 moderator dari TVRI. Jadi yang diatur hanyalah wartawan bertanya, seharusnya 1 pertanyaan dan 1 follow up questions dan kemudian mutar begitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya kita juga lihat Pak Presiden tidak keberatan ketika kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow up yang lain. Seperti ketika misalnya saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong begitu ya, tapi kemudian Pak Prabowo malah justru tidak apa-apa, silakan bertanya saja. Karena memang saya merasa sayang kesempatannya ketika kita mengkonfirmasi isu yang penting dan tidak mendapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanyakan langsung orang nomor 1 di negeri ini. Jadi itu yang membuat saya kemudian juga merasa bisa bertanya follow up questions yang lebih mendalam. Artinya bukan cuma pertanyaan formal, tapi juga ada pendalaman-pendalaman ya Pak? Ada pendalaman terhadap isu. Walaupun saya yakin pasti tidak puas begitu ya, pasti maunya ada lebih panjang, maunya lebih mendalam dan sebagainya. Tapi sebagai awal, saya rasa ini mudah-mudahan bisa jadi tradisi yang diteruskan, membuka kesempatan kepada media untuk bertemu dan bertanya langsung. Tadi itu pertanyaannya istilahnya disampaikan lebih dulu atau spontan itu Mbak? Sama sekali tidak ada pertanyaan jadi Pak Prabowo tidak tahu, kemudian Mas Angga Wamenkomdigi yang memang mengatur wawancara ini juga kita tidak beritahu, bahkan sesama kami jurnalis pun tidak tahu yang lain akan bertanya apa begitu. Jadi kalau saya sendiri sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan, Mbak Uni juga tadi menyiapkan sejumlah pertanyaan. Jadi kalau memang sudah ditanyakan oleh teman kita yang lain, maka kita akan bertanya topik yang berbeda. Karena kalau tadi dilihat kan dari awal tuh pertanyaannya berbeda-beda begitu. Karena ya memang di awal kesepakatan antar jurnalis adalah ya kalau sudah ditanyakan, ya mari move on ke pertanyaan yang lain. Karena kan ada begitu banyak isu nih di negeri ini, dan kesempatan untuk bertanya juga kesempatan yang
tidak sering-sering banget begitu. Jadi ya sebisa mungkin diversifikasi pertanyaan, dan rasanya itu yang memang terjadi pada saat tadi kita wawancara Pak Presiden. Pertanyaannya beragam, dari mulai demonstrasi undang-undang TNI, kemudian bagaimana proses partisipasi publik yang minim di proses legislasi, RUU Polri, bagaimana melihat Polri, kemudian juga tadi soal ekonomi, soal Presiden Trump dan tarif. Jadi cukup bervariasi menurut saya. Tadi Mbak Nasma ya istilahnya kalau ke depan ini bisa dilanjutkan lagi. Kalau keterlibatan media-media yang lain itu gimana Mbak? Artinya semakin banyak media juga yang ikut dilibatkan. Iya, menurut saya mungkin setelah ini, tadi saya sempat bertanya ke Mas Angga, Wamenkom DJ, apakah ini akan jadi format yang baku. Akan dievaluasi tentunya, dan tetapi ke depannya kesempatan untuk media bertanya langsung, berbincang dengan Presiden, itu kesempatan yang menurut Wamenkom DJ, Mas Angga, itu yang akan terus dibuka. Dan semakin banyak media yang bisa terlibat, karena kan media kan tentunya kan juga beda-beda prioritasnya, beda-beda target audiensnya. Jadi media yang khusus bicara seni, pertanyaan yang diajukan juga pastinya kan yang berkaitan dengan kepentingan pembacanya begitu. Media olahraga tentu nanti bertanya juga seputar isu-isu olahraga. Jadi semakin bervariasi media yang dilibatkan dalam pertemuan dan wawancara dengan Presiden, semakin kita bisa dapat perspektif yang beragam dari orang nomor 1 di negeri ini. Itu akan perannya arti pentingnya bagus ya Mbak ya untuk komunikasi publik pemerintah. Iya, saya percaya semakin terbuka, semakin transparan, maka akan semakin publik juga akan semakin bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Karena kan kuncinya kan memastikan keterlibatan publik, termasuk diantaranya ya ikut mendengarkan pertanyaan, kritikan, dan masukan-masukan yang ditangkap media dari publik. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.